Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Juma biasanya suka membahas Alkitab walaupun ngawur. Tetapi ketika dia jumpa dengan apologet Kristen yang paham kitabnya dia, yaitu Al-Quran, dia berusaha mengalihkan pembicaraan. Sehingga apa? Sehingga kitabnya dia tidak dibahas. Tetapi pada akhirnya dia dibuat ketar-ketir oleh apologet Kristen ini. Berikut cuplikan videonya. Nah, kalau kita baca dalam Al-Quran, narasi Quran itu mengatakan begini, bahwa nama itu yang belum pernah ada orang bernama demikian. Narasi Quran modelnya begitu. Jadi, kamu akan diberikan seorang anak, yubashiruka biyahya. Nah, cuma kalau ini kita nalarkan secara nalar, ini pasti menjadi diskusi yang tidak masuk akal. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Ngomong apa dia ini? Dek, ngomong apa dia? Itu loh, ntar dulu dong, Bang. Kamu nggak Dia bukan gitu loh, Bang. Gue nangkep intonasinya kayak profesor. Tapi muatannya entah apa dibilangnya. Bukan gitu. Kamu dengerin. Waktu malaikat ngomong kepada Zakaria dalam Quran, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Kira-kira Zakaria nangkep nggak itu? Ya kok tanya ke Zakaria lah. Kok tanya saya, emang saya Zakaria? Seharusnya dia nggak nangkep karena Yahya itu belum ada. Loh, enggak, narasi Quranmu itu mengatakan begini. Aku gembirakan. Ya udah kamu ngajarin lah. Aku gembira. Ajarin lah Zakaria. Kamu dulu, Bang. Kamu kayak profesor ngomong. Wih. Loh, Bang, stop. Ini kan kitab dia, bukan kitab lo, Bang. Loh, dia bahasa Al-Quran lo. Gimana sih? Begini. Gimana, Bang? Adekku yang ganteng. Gini, minta Edis tunjukkan kodeks yang dimaksud bahwa kodeks itu lebih tua daripada Al-Quran. Tunjukkan sekarang. Karena saya tahu Al-Quran itu 1400 tahun silam, kitab Lukas baru kemarin sore terjemahan barunya. Siapa tahu justru terjemahan kitab kalian yang niru-niru terjemahan Al-Quran gitu loh. Ayo Dis. Saya Bang Edis. Enggak usah tentang kodeks, sorry maaf ya. Tentang kodeks bukan ranah pembahasan kita ya. Baik. Ya berarti cuma terjemahan dong. Terjemahan itu kan setiap saat direvisi. Jadi terjemahan itu tiap saat direvisi dan bisa jadi revisiannya itu merujuk ke Al-Quran. Ini Bang, kalau Anda tidak bisa menunjukkan Lukas yang lebih tua, gimana ceritanya? Ini terlalu cerewet ini juga. Enggak, dari tadi kan kita ngomong gini, Yan. Bang Edis. Apa yang dinarasikan Bang Zuma itu benar. Bisa jadi jangan-jangan kitab Bible itu yang nggak sama Al-Quran. Kan cuma terjemahan ya kan. Sorry ya, Pak Dadirun, stop dulu. Gue minta maaf Pak Dadirun, Pak Hendy, biarin kan Zuma masih Pak Hendy dulu ya. Pak siapa? Bang Edis dulu ya. Pak Prop. Kita penonton aja lah. Jadi kalau Bang Hendy nih juga ngemesin nih ngeliat ya. Gue kesel banget. Awas gue datangin lo ya. Jadi diskusi enggak ini? Boleh sebal sama lo. Udah. Gue juga kesel malah tapi gue sayang. Lanjut. Sama ya. Buruan Dis. Sudah enggak ngomong lagi. Aku gak dinaikkan nih. Gue yang mau join. Iya. Jadi kalau kita baca narasi Quran, malaikat itu ngomong sama Zakaria. Enggak, tunjukkan gini. Tunjukkan surah apa, ayat berapa gitu loh, Dek. Bang, dengar dulu. Tahu. Al-Quran itu juga banyak ayatnya sebelahnya gitu. Bang, dia butuh prolog. Bang Edis butuh prolog. Nanti itu baru prolog sudah sejam. Enggak, gua akan batasin. Bang Edis. Stop. Bang, gue yang mimpin lo. Bang. Iya. Ya tolong kasih si Edis nanti. Bang Edis silakan Bang, tapi tolong jangan terlalu enggak apa-apa, tapi kasih datanya. Silakan Bang. Iya, gitu, misalnya itu ada di dalam surat Maryam ya. Saya akan bukakan saja langsung ya, saya bacakan. Baik, langsung saja kita lihat video lengkapnya. Dan jikalau saudara rindu banyak yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka setelah menonton video ini, langsung saja tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi mereka. Kita lihat video lengkapnya dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Berikut videonya. Definisi ini siapa menurut Yesus? Kok dia tiba-tiba mulia di situ? Jadi begini. Lebih duluan mulia dia daripada Yesus. Iya, jadi begini Julkipli. Pertama itu yang harus kamu rubah itu adalah orang Kristen itu, kitab sucinya itu bukan seperti yang kamu mau, diturunin dari langit. Giliran kamu yang uji Quran, maunya kamu yang harus diikutin. Gimana sih di sini? Karena Quranmu bilang orang Israel. Ya kan jelas. Raja pertama orang Israel itu yang diceritakan di sana. Iya, mana ada raja pertama Israel bernama Tolus. Alat yang kamu gunakan mengukur itu apa? Buku gereja. Israel yang orang Israel. Yordan. Gimana sih? Gimana? Theophilus ini siapa? Gue boleh jelasin ya. Theophilus. Ya, Theophilus tuh gue boleh jelasin. Ya.
Iya, waktu itu dia gubernur setempat. Pada zaman di masa iya betul. Dia pemimpinnya, makanya yang mulia. Kan Lukas itu kan dia kan apa namanya netizen gitu loh. Kalau misalnya netizen itu pada waktu di zaman kerajaan dia yang mulia. That's it. Hanya itu doang yang diinformasikan di sejarah gereja seperti itu, Pak. Ya, tapi saya melihat bahwasanya kitab Lukas itu diperuntukkan untuk dia. Iya, memang karena dia yang berkuasa tentang dia. Karena kan gini, Pak, kekristenan itu kan pada waktu itu kan di zaman persekusi ya istilahnya. Iya, persekusi. Itu paling pas. Persekusi. Mereka itu bahkan jangankan kitab, Pak. Orang Kristen itu jangankan kitab. Ini gue ngomongin tentang sejarah lagi kan. Ini sih Bang Edis nih nggak kurang desire di sini. Kalau ngomongin tentang masalah abad waktu itu belum ada kitab, Pak. Bang Juma, itu waktu itu mereka tuh, kamu jangan berpikir orang Kristen itu maju karena ada kitab, bukan. Justru karena Yesus ini lah, sosok Yesus itulah mereka berani mati. Mereka itu semua mati loh. Nggak ada yang senang-senang mati dibunuh, ditusuk dari belakang pas waktu sholat, nggak ada. Mereka itu semua tuh mati karena benar-benar dieksekusi loh, eksekusi mati. Karena kan pada waktu itu kekristenan itu kan dianggap penyesat, gitu loh Bang. Gitu. Itu jawaban gua. Ya, kalau saya melihat sih, kalau setelah Theophilus itu ada yang mengatakan dia adalah gelar, ya kan, seperti yang diterangkan oleh Edis tadi. Ada juga yang mengatakan seperti yang Anda terangkan, seorang gubernur Romawi. Nah sekarang, ketika dikatakan bahwasanya dia itu adalah gubernur, itu tertulis di mana? Dan ketika dia dikatakan itu dan itu gelar, itu tertulisnya di mana gitu? Jelas di tradisi gereja, Pak. Oh. Iya, itu di tradisi gereja. Iya. Tradisi, coba abang baca 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah dan berpegang teguh kepada setiap tradisi-tradisi. Itu bukan ajaran loh. Itu LAI salah tuh. Bukan ajaran yang kamu terima, bukan. Tapi tradisi-tradisi yang kamu terima. Ngakui LAI salah kata Dion. Jadi hal-hal seperti itu Bang, itu ada di tradisi gereja. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya. Ini serius kadang-kadang itu enggak. Itu memang disukai Kristen lain. Itu tradisi. LAI salah. Nah, seperti ini juga tradisi Bang. Nah itu bukan suatu hal yang bisa gue tunjukin, nggak bisa Bang. Sebenarnya bisa sih, cuman sekarang ini gue nggak bisa aja. Gue tunjukkan itu dasar itu. Kenapa itu dia itu adalah gubernur. Tapi gue bisa jelasin itu Bang. Ya, kalau di internalnya Kekaisaran Romawi ada nggak nama itu tertulis? Tertulis apa? Romawi. Theophilus itu sebagai gubernur ada nggak? Di mana itu bisa kita lihat? Karena Pasti. yang saya nilai, yang saya tahu, Lukas ini menulis, kemudian tulisannya itu dipersembahkan, karyanya itu tentang Injil dipersembahkan kepada Theophilus ini. Iya, karena apa Bang? Abang stop. Abang tahu nggak? Kenapa Lukas itu mempersembahkan itu? Biar dikabur Bang Yul, turun dia. Karena dia kewarganegaraan Romawi. Dia tuh memang tunduk pada waktu itu sama itu ke kerajaan setempat itu. Itu namanya Theophilus. Iya, berarti kitab Lukas itu memang diperuntukkan untuk Theophilus kan? Loh, bukan. Memang maksud gini loh, bukan untuk Theophilus, tapi kan gini kan, jadi karena semua Bang. Enggak, gini Bang, jangan ketawa dong Bang. Tadi kamu bilang loh, Dek, untuk Theophilus dipersembahkan karyanya, makanya kalau kitab Lukas itu Saya tanggap ya. muncul lagi. Let me finish ya. Gue jelasin terakhir ya Bang. Gini loh Bang. Iya. Kan pemimpin pada saat itu loh Bang. Pemimpin pada saat itu adalah Theophilus. Dia mengasih tulisan itu kan untuk biar supaya orang-orang tahu loh. Bukan berarti tulisan itu hanya dipersembahkan kepada dia, bukan. Kira-kira begitu kan? Silakan Mas. Nah, jadi gini Julkipli. Ya. Anggaplah kamu silakan, menganggap Dennis. bahwa itu kitab wartawan, itu kitab yang disampaikan kepada Theophilus kok jadi kitab suci orang Kristen. Anggaplah semuanya itu kamu anggaplah hak kamu. Jadi gini, pertanyaan saya gini. Gimana kalau ternyata Kok jadi bertanya ini? Benar-benar cukup satu orang ini Gimana kalau ternyata Quranmu itu salah mengutip dari situ? Kenapa lari ke Al-Quran bahas Lukas? Sunat yang kamu Al-Quran itu kan menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Ada kitab yang dituliskan dengan tangan sendiri lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Nah, saya katakan bahwa Lukas 1 ini masuk indikasi itu. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu peristiwa yang terjadi di antara kita. Lalu kemudian kitab ini, Lukas ini
menceritakan seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula, ada saksi mata ya dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa ini dan sesama dari asal, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu. Untuk Topilius ini bukan kitab suci nih, ini tulisan yang ditulis Lukas yang dipersembahkan oleh ini gue bisa jawab tapi inilah yang diterangkan Al-Qur'an. Wailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaqulu hadza min indillah. Begitu Edis. Oke, kalau misalnya Iya, misalnya lagi terbukti bahwa Qur'anmu itu ngutip kitab Lukas gimana? Jangan boleh gila-gila kayak begitu, Dis. Ini aja dulu buktikan dulu ini. Enggak, Bang, gua ini contoh di mana? Bang. Ini enggak bener nih, Bang Edis. Bang Edis enggak bener nih. Di mana Bang Edis? Ini enggak bener nih, Bang Edis enggak bener loh. Ya enggak apa-apa. Memang biasa Edis gitu. Iya, Lukas jilat Al-Qur'an. Lukas berapa, Bang? Lukas berapa yang identik dengan Quran? Baik, kasih contoh. Kasihan kali si Edis. Misalnya ya, kalian akan menemukan narasi bahwa ada malaikat Gabriel datang kepada Zakaria, ya, memberitahukan bahwa Kaderio menabok si Edis, bahwa nanti kamu akan memberikan anak itu namanya Yohanes, bla bla bla. Nah, kalau kamu baca Quran Zulkifli, di situ ada satu cerita yang identik dengan itu. Ya udah, gini Dis. Coba Anda tunjukkan. Belum selesai. Saya tahu, saya ngerti Anda menuduh Al-Qur'an membaca kitab Lukas. Sekarang tolong tunjukkan kitab Lukas yang lebih tua dari Al-Qur'an 1400 tahun silam. Anda bisa tunjukkan ke saya. Iya, kalau kamu buka karena yang ada di tangan Anda itu adalah buku yang lebih belakangan muncul daripada Quran saya. Ayo, gimana tuh Dis? Kodeks hanya di mulut. Mana bukti? Tunjukkan saya. Kamu Bukti saya itu bukti. webnya itu. Kodeks Vatikanus dengan kodeks yang ikut. Web juga baru dibikin kemarin sore. Yang kayak gitu dong Bang Juma. Gila sih lo. Yang kayak begini kamu hadirkan deh. Gila lo. Ini guru gue lo. Gue tuh ngefans sama dia lo. Lu gak ngefans sama dia. Dia tuh orangnya teliti lo. Lu yang kayak gitu lo Bang. Gue tuh teliti lo sama dia lo. Kita bahas satu-satu ya. Ya, kalau di dalam kitab Lukas, buta itu Allahu Akbar. Aduh, bunyinya jangan kayak gitu dong Bang Juma. Ayo Bang Edis, silakan Bang Edis. Jangan terlalu tegang, santai aja. Jadi kalau di dalam kitab ya, Lukas, bunyinya itu adalah bahwa Tuhan telah mendengarkan doamu dan istrimu akan mengandung anak bagimu, akan melahirkan anak bagimu, dan engkau akan menamai dia Yohanes. Astagfirullah. Nah, terus kalau dia Al-Quran apa bunyinya? Bentar dulu Bang Juma. Dengar dulu Bang Juma. Dia kadang-kadang malesnya diskusi sama diri kayak gini gitu. Tenang. Kemudian narasi bahwa nama itu tidak pernah ada di dalam keluarganya itu datang dari warga. Jadi ketika anak itu berumur 8 hari ketika mau disunatkan menurut adat orang Yahudi, masyarakat itu, warga itu ngomong gini, loh ngapain itu kamu kasih nama Yohanes? Kan gak ada di keluargamu bernama Yohanes. Nah, kalau kita baca dalam Al-Quran, narasi Quran itu mengatakan begini, bahwa nama itu yang belum pernah ada orang bernama demikian. Narasi Quran modelnya begitu. Jadi, kamu akan diberikan seorang anak, yubashiruka biaya. Nah, cuma kalau ini kita nalarkan secara nalar, ini pasti menjadi diskusi yang tidak masuk akal. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Ngomong apa dia ini? Dek, ngomong apa dia? Itu loh, ntar dulu dong Bang. Kamu gak nangkep. Dia bukan gitu loh Bang. Gue nangkep intonasinya kayak profesor. Tapi muatannya entah apa dibilangnya. Bukan gitu. Kamu dengerin. Waktu malaikat ngomong kepada Zakaria dalam Quran, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Kira-kira Zakaria nangkep gak itu? Ya kok tanya ke Zakaria lah. Kok tanya saya, emang saya Zakaria? Seharusnya dia nggak nangkep karena Yahya itu belum ada. Loh, nggak, narasi Quranmu itu mengatakan begini. Aku gembira. Ya udah kamu ngajarin lah. Aku gembira. Ajarin lah Zakaria. Kamu bisa dulu Bang. Kamu kayak profesor ngomong. Wih. Loh Bang, stop. Ini kan kitab dia, bukan kitab lo Bang. Loh dia bahasa Al-Quran lo. Gimana sih? Begini. Gimana Bang? Adekku yang ganteng. Gini, minta Edis tunjukkan kodeks yang dimaksud bahwa kodeks itu lebih tua daripada Al-Quran. Tunjukkan sekarang. Karena yang saya tahu Al-Quran itu 1400 tahun silam, kitab Lukas baru kemarin sore terjemahan barunya. Siapa tahu justru terjemahan kitab kalian yang niru-niru terjemahan Al-Quran gitu loh.
Wah. Ayo Dis. Ya. Saya Bang Adis. Enggak usah tentang kodeks, sorry maaf ya. Tentang kodeks bukan ranah pembahasan kita ya. Baik. Ya berarti cuma terjemahan dong. Waduh, Terjemahan itu kan kapan setiap saya saat ngomong, direvisi. Ya, Jadi saya ngomong terjemahan itu tiap saat direvisi dan bisa jadi revisiannya itu merujuk ke Al-Qur'an. Ini kapan Bang, saya Kalau Anda tidak bisa menunjukkan Lukas yang lebih tua, gimana ceritanya? ini terlalu cerewet ini juga. Enggak, dari tadi kan kita ngomong Gini, Yan. Makasih ya si Edis. Apa yang dinarasikan Bang Zuma itu benar. Bisa Iya. jadi. Jangan-jangan kitab Bible itu yang nggak sama Al-Quran. Ya kan cuma terjemahan ya kamu sorry ya, Pak Dadirun, stop dulu. Gue minta maaf, Pak Dadirun, Pak Hendy, biarin kan Zuma masih Pak Hendy dulu ya. Pak siapa? Bang Edis dulu ya. Pak Prop. Kita Iya penonton aja lah, penonton Jadi aja. kalau Ini Bang Hendy nih juga ngemesin nih ngeliatnya. Gue kesel banget. Awas lu, gue gimana dekatin nih, lo ya. jadi diskusi nggak ini? Boleh, gua nggak Terus tuh. nih jadi. Boleh. Gue sebal sama lu. Udah. Udah, Dis. gue juga kesel malah, tapi gue sayang. Lanjut. Sama ya. Dis, Ini buruan sama-sama. Dis. Sama ya. Buruan Dis. Sudah nggak ngomong lagi. Aku gak Enggak dinaikkan ada, nih. gue yang Mau join. terpin. Iya. Jadi kalau kita baca narasi Quran, malaikat itu ngomong sama Zakaria Enggak, begini. tunjukkan gini. Tunjukkan surah apa, ayat berapa gitu loh, Dek. Bang, Supaya dengar kita dulu. tahu. Bang Al-Quran Edis itu juga- banyak ayatnya Oke, setelahnya oke. gitu. Bang, dia butuh prolog. Bang Edis butuh prolog. Nanti Itu baru prolog sudah sejam. Enggak, gua akan batasin. Bang Edis. Bang Edis, stop. Bang, gua yang mimpin lo. Bang. Iya. Ya, tolong Kasihan dong, si Edis tolong. nanti. Bang Edis silakan Bang, tapi tolong jangan terlalu enggak apa-apa, tapi kasih datanya. Silakan Bang. Iya. Iya, gitu, cakep. misalnya itu ada di Misalnya. dalam surat Maryam ya. Saya akan bukakan saja langsung ya, saya bacakan. 19. 19. Apa gue yang perlu bacain? Bang? Sebentar, saya cari anunya 19 ayat. Iya. Baru dia mau cari, sabar aja. Abang lu gatal banget lo sama Bang Edis. Dari kemarin gue kesel banget lo. Dia mau cari, Jangan dia mau gitu cocokkan dengan Lukas gitu. Bang Lukas Edis berapa, ini Dis? guru gua lo. Ini guru Iya. gua ini. Misalnya Lukas berapa, itu, Dis? misalnya Ayat berapa, Bang? itu ada di misalnya Ya misalnya. Bang ayat Edis. ke Bang Edis tuh keren tau. Keren. Penjual pisang Dia ngepek. keren tau. ayat ke-7. Ayat ke-7. Dia keren tau. Oh, Asli, ayat ke-7. dia keren tau. Oke. Bukan bisa ngepe, jual bensin aja. Bang Sebes, lu sama gua ntar. Iya. Oke, nih. Allah berfirman ya, gue pakai Allah ya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikannya sebelumnya. Silakan Bang. Iya, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kita baca narasi Lukas, bahwa protes tentang tidak adanya nama sebelumnya yang bernama Yohanes itu datang dari warga. Karena apa? Karena Yohanes itu tadinya itu hendak dinamai Zakaria seperti nama bapaknya, tapi masyarakat itu protes. Nah, kalau kita baca narasi Quran dikatakan bahwa bunyi begini ya, saya bacakan teks Arabnya ya, karena nanti diprotes sama dia kalau nggak Arabnya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Buset. Jadi gini, Bang Juma, itu bagus loh. Lu jangan kayak gitu loh Bang Juma. potong terus. Itu keren loh. Lu jangan kayak gitu loh Bang. Lu jangan kayak gitu. Enggak, lucu aja, lucu gitu loh, Jangan lucu. gitu loh, Bang. Itu bagus loh. Gua belum bisa kayak gitu loh. Silakan. Jadi gini ya. Ulang ini, ulang. Bang, lu jangan kayak gitu juga Bang. Lu Enggak, minta diulang aja biar lebih Dia lebih bisa sahih aja lagi. lah. Kalau enggak Nggak usah, diturunin nggak usah. dulu kalau ngomong. Dia orang yang modelnya begini, Oke, kekanak-kanakan. Bang, tolong Bang. Kalau dia ngomong saya Oke. nggak pernah nggak ganggu. Bang, makan gua- Diulang gua ayatnya kan- dong, diulang dong. Oh, udah, stop. Silakan Bang. Lanjut, Bang Edis. Ya. Jadi kalau kita mau bicara logis, Yahya ini kan belum lahir, belum ada. Jadi nggak mungkin Zakaria ini nyambung dengan apa yang diomongin. Karena diomongin, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Memangnya Yahya udah lahir sehingga Zakaria ini tahu bahwa itu anak dia. Boom. Buset, Itu loh. bener juga ya. Jadi misal gini, saya ngomong sama Julkipli gini, Julkipli, saya gembirakan kamu. Terus kamu ngomong gini, Ini bagaimana orang mungkin saya keselak punya terus ini anak? namanya gitu. tuklik dari tadi disebut. Bagaimana mungkin saya punya Anjir. anak? Ya, Sabar sekarang lu, Bang. gini, dari mana jalan ceritanya kamu ngomong bahwa Tukrik itu anak kamu? Udah gantian. Gitu. Sedangkan dia Kasihan si belum Tukrik, lahir. Terus dong Bang. Nah, sama seperti anak ini ya. Bagaimana mungkin Zakaria ini nangkep yang diomongin ke dia bahwa dia itu nanti digembirakan dengan Yahya. Padahal Yahya itu belum ada, belum lahir. Entah itu siapa, entah itu anaknya tetangga atau apa kan nggak tahu. Gokil nih orang nih. Ini orang gokil nih. Ini Terus ketika dia lahir dikasih nama siapa? Tapi hebatnya Zakaria dalam Quran itu udah tahu kalau Yahya yang dimaksud itu anak dia. Padahal dia belum lahir. Lucu.
Kok lucu? Yesus sebelum lahir sudah ada nama nggak dikasih sama malaikat? Lanjut. Bang, taruh bang. Tanggapin bang. Iya. Bang Edis udah selesai bang? Edis, Julkipli nggak nanti Edis. itu yang saya maksudkan itu. Edis, sebelum Yesus itu lahir, apakah sudah diberitahukan namanya kepada Yusuf dan kepada Maria? Ini kata bang, ini kata tentang Yahya bang. Tolong dong Iya bang. kan, saya pertanyaan yang sama. Dia kan Baik. heran tuh. Aduh. Dia kan heran. Ketika dikatakan Al-Quran, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu Baik. dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Yahya Baik, belum Bang. lahir. Nah, kemudian Gabriel juga datang kepada Yusuf, jangan kau ceraikan Maria itu, Oke. karena itu adalah hamil karena Roh Kudus. Berilah nama anak itu sebagai Immanuel. Tapi ternyata Oke. begitu lahir bukan Immanuel, tapi Yesus. Salah dia. Gimana tuh, Edis? Iya, jadi seandainya malaikat ngomong sama Maryam begini, wahai Maryam, saya gembirakan kamu dengan Yesus, maka saya akan menganggap Bible itu kitab lawak. Lalu bagaimana mungkin? Ini, Maryam itu Dengar nangkap- dulu bang. Dengar dulu dong Iya, bang. jadi Tolong Julkipli dong. ini memang nggak dewasa dia. Enggak apa-apa. Cara Enggak diskusinya dia apa-apa, lawak. Bang. Enggak apa-apa. Bang, ini enggak apa-apa. Nanti kalau abang juga Bang Edis motong dia, gue potong juga. Pasti itu. Lanjut aja bang. Jadi kita tidak akan menemukan narasi di dalam Injil bahwa malaikat Gabriel ngomong sama Maria begini, Maria, saya gembirakan kamu dengan Yesus. Terus Maria ngomong gini, bagaimana mungkin saya punya anak? Itu nggak akan kita temukan narasi itu. Karena apa? Seperti itu jadi lawak gitu loh. Kenapa saya katakan lawak? Bagaimana mungkin Maryam tahu kalau Yesus itu anaknya? Gitu loh. Dengan ngomong gini, Maria, saya gembirakan kamu dengan Yesus. Harusnya kalau Maryam di situ nalarnya ada, dia pasti ngomong gini, lu ngomong apa sih? Yesus itu siapa? Harusnya begitu. Nah, sama seperti dalam Quran ini, waktu malaikat ngomong, wahai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Dari mana logikanya Zakaria ini tahu kalau Yahya itu anak dia? Orang Yahya aja belum ada, belum lahir, belum dikenalin itu siapa? Gitu. Oke. Tapi herannya, hebatnya, Quran ngomong bahwa Zakaria langsung ngomong, bagaimana mungkin aku punya anak? Lah yang ngomong kalau Yahya itu anak dia siapa? Oke bang. Bang Edis, abang berhenti. Coba biarin Bang Cuma ngomong. Tolong jangan dipotong dia. Silakan Bang Cuma. Oke. Jadi Jibril datang kepada Maria. Lukas 1 nomor 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kan gitu. Lalu kemudian Maria menjawab, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum pernah punya suami. Apa bedanya dengan yang tadi, Edis? Ya, kalau di dalam Al-Quran yang Anda pertanyakan itu, di situ kan Tuhan mengatakan, ya Zakaria, inna nubashiruka bigulam. Ya kan? Apa disebutkan di situ? Gulam ini kan anak laki-laki. Wahai Zakaria, kami memberi kamu kabar gembira dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Apakah sampai di situ? siapa? Tunggu, Bang sabar. Bang Edis, sebentar dulu Bang Edis. Sabar, Edis. Ini kita membahas Al-Quran, Edis. Enggak apa-apa. Di ayat 8 dikatakan apa, Edis? Qala rabbi anna yakunu li gulamun. Ya Tuhan, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul. Berarti yang dimaksud di dalam ayat 7 ini apa? Anaknya siapa? Jadi memahami Al-Quran itu sudah sangat jelas. Ya Zakaria inna nubashiruka bigulam. Berarti dia ini gulam ini berarti seorang anak laki-laki. Kan sebelumnya Zakaria ini selalu berdoa minta apa? Bukan minta naik pangkat. Dia minta anak, doanya dikabulkan. Maka dikatakan anaknya itu nantinya bernama Yahya. Pembuktiannya kemudian, betulkah ketika dia melahirkan nama anaknya itu diberi Yahya? Yes. Tapi di kitab Anda, malaikat datang, berilah nama anak itu sebagai dengan nama Immanuel. Begitu lahir bukan Immanuel namanya, tapi Yesus. Gimana itu, Edis? Oke, clear bang ya. Sekarang Oke. Bang Edis. Lanjut. Bang Edis, silakan bang. Iya. Jadi kalau nggak teliti memang seperti Julkipli ya. Kalau kita baca ya, saya bacakan di sini. Ayat 7 ya. Wahai Zakaria, ya Zakaria. Ini ya. Sebentar saya bacakan. Inna ya. Wahai Zakaria, inna kami nubashiruka memberi kabar gembira kepadamu bigulaminismuhu dengan anak laki-laki yang bernama ya Yahya. Coba dari mana Zakaria ini bisa tahu bahwa Yahya itu anaknya dia? Sama saya ngomong gini. Julkipli, saya gembirakan kamu dengan Tole. Terus kamu Tole itu harusnya Tole itu siapa itu? Bagaimana mungkin Zakaria itu langsung nangkep, langsung nalar bahwa Yahya itu belum lahir loh, dia itu belum ada. Ya ampun. Loh bang, lo kok ya ampun sih bang? Coba jelasin. Gua nggak Ayat ngerti loh. sebelumnya kan ada, Dekku. Gimana Ayat jelasin? sebelumnya kan ada. Ya jelasin bang. Ya, fahabli min ladunka waliya.
maka anugerahkanlah aku seorang anak laki-laki dari sisimu. Kan dia minta. Sama ketika Anda minta sesuatu, kemudian sudah diberikan terlebih dahulu. Kan minta dulu, ya Allah berikanlah aku seorang anak laki-laki. Oke, stop Bang. Lalu aku dapat. Iya. Bang Edis, tangkap dong. Iya, kalau misalnya kamu ngomong gini, ya Tuhan, saya minta anak. Terus saya ngomong sama kamu, Zulkifli, saya gembirakan kamu dengan Tono. Tono kan belum ada, belum lahir. Terus dari Ya mana? ampun. Dari mana nalarmu ngomong bahwa Tono itu anakmu? Di situ sudah dikatakan bigulamin. Anak Bigulamin siapa? itu artinya apa? Iya, Seorang siapa? anak laki-laki. Iya, Sudah anaknya siapa? anugerahkanlah aku seorang anak seorang itu. anak. Bukan itu. Tunggu. Allah mengatakan waktu malaikat ngomong anak laki-laki, anaknya siapa itu? anaknya Yahya, kan dia yang minta, Siapa Bro. yang ngomong kalau itu anak dia? Ya Allah. Sebenarnya ini kan udah dijelaskan oleh Banjung. Subhanallah. Kalau Aku akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Oke, anaknya siapa itu Yahya itu? Anaknya Zakaria. Dari mana bahwa itu anaknya Zakaria? Makanya dikatakan begini, Udah lahir, qala sekarang rabbi udah anna lahir. yakunu li gulamu wa kanat imraati. Apa yang diceritakan di situ? Udah lahir. Zakaria berkata apa? Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku adalah seorang yang mandul? Iya, pertanyaan. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Yahya itu udah Apa kata lahir Allah? belum? Tunggu. Apa kata Allah? Menjawab itu. Apa kata Allah menjawab Udah itu? lahir belum itu Zakarianya? Apa yang dikatakan oleh Allah? Qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'. Ya. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku wahai Zakaria. Ya, jadi begini ya. Pernah nggak kamu Terus? Zulkifli berpikir bahwa Ya, Zakaria yang di Quran itu sudah tahu dengan Zakaria yang di Lukas? Apa hubungannya dengan Lukas? Nanti ku tanya kamu kodeks mana yang kamu pakai untuk menerangkan itu. Mindset lagi. Pertanyaan saya cuma ini. Pernah nggak terbesit di dalam pikiranmu bahwa Zakaria yang ada di Quranmu sudah baca naskah Zakaria yang ada di dalam Lukas? Enggak dong. Terus dari mana dia bisa tahu kalau Yahya itu anaknya dia? Ya, Allah subhanahu Ini wa ta'ala itu nggak ada. astagfirullahaladzim. Juga belum- Ini ayatnya sudah sangat jelas. Aku gembirakan kamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Oh, Lalu udah kemudian belum? Oke, udah dengar. belum? Sekarang saya tanya. Belum lahir. Bisa tahu Lalu kalau itu kemudian anak dia. lah ini dikatakan begini. Bagaimana aku bisa mempunyai anak ya Allah? Padahal istriku seorang Siapa mandul. yang ngomong kalau itu jadi anak dia itu siapa? Ya Allah ya Karim. Jadi Eris ini Coba memang suka tanya cari dari ribut mana. ini. Orang udah Banjung jelaskan beberapa kali loh. Ini yang kamu ceritakan tanya jawabnya siapa dalam Al-Quran ini? Zakaria bertanya jawab dengan siapa? Saya bacakan ya. Saya bacakan dari awal ya. Jadi Zakaria itu kan sudah beruban, sudah tua ya, dengan berkata begini, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan Ya. kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum terus? pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Perhatikan, belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Doanya apa Sudah isinya? ubanan dia. Sudah ubanan dia. Ya, apa doanya? Oke. Pertanyaan saya sama kamu begini, apa dia doa minta anak ini, apa dia waktu di ubanan atau sebelum dia ubanan? Dia sudah ubanan, malah dia jawab istriku mandul. Oke, berarti sebelum ubanan dia terus? belum pernah berdoa minta anak. Dia katakan gini, aku belum pernah kecewa. Berarti Iya, sebelum dia ubanan dia pernah nggak berdoa minta anak? Ya pasti dan selalu tidak berdoa. dikabulkan. Iya, dia tidak pernah minta anak karena dia katakan, Tuhan, Pernah dong. tulangku telah lemah, kepalaku sudah beruban, Oke, berarti dan dia aku doa belum minta pernah anak setelah kecewa beruban. dalam berdoa kepadamu. Oke, Belum pernah berarti kecewa dia kan? Ya, oke, berarti dia minta anak itu setelah dia beruban. Yes. Sebelumnya nggak pernah ya? Nggak ada diceritakan. Oke, baik. Nggak ada Dari situ diceritakan saya- ini. dari situ Kamu saya jangan dapat ngarang poin. bebas. Oke, baik. Dari situ saya dapat Sekarang poin. kembali ke Saya topik lanjutkan dong. ya. Eris, kamu Saya nggak pernah lanjutkan. nerangin. Eris, Saya lanjutkan. Eris, ini izin dulu. Dan sungguh aku Eris juga nggak pernah khawatir menjelaskan. Bang, Iya. abangku, kalem. Dan Sudah sungguh ini Eris ini dari tadi udah dijawab berkali-kali loh. Udah putar. Dengar dulu bang, abang gua. Dengar dulu, Ya. ntar lu, silakan Dan bang Edis. sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu Terus? yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Oke? Jadi Yahya ini dari sisi Tuhan kan? Sebentar dulu, bang Sama Edis, seperti poinnya apa Yesus bang? kan? Dari sisi Tuhan juga. Poinnya itu Ya, Poinnya poinnya aja. Poinnya gimana? begini. Poinnya apa bang? Apakah Gimana, Bang? Zakaria ini sudah membaca naskah kisah Zakaria yang di kitab Lukas sehingga dia bisa tahu bahwa Benar. ketika dia dikatakan digembirakan dengan anak bernama Yahya itu anak dia. Jelas nggak ada? Jelas Gimana? Jelas nggak? Ini kan ya Zakaria. Allah berfirman. Bukan Zakaria yang menulis ini Al-Quran. Wahai Zakaria,
Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya. Oke, siapa itu? Ya anak laki-laki bernama Yahya itu siapa? Anaknya Zakaria yang akan diberi. Mana bahwa itu anaknya Zakaria itu mana? Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki. Stop. Bang Juma dengar. Yang dipertanyakan begini Bang. Ya, Lukas itu sudah menjelaskan tentang masalah kelahirannya siapa? Yohanes Pembaptis. Itu Yahya ya, kita anggap Yahya. Nah, Yahya ini kisah dalam Quran itu dapat dari mana itu? Ini kan wahyu dari Allah kan. Anda seakan-akan itu kan pendidikan wartawan. Anda seakan-akan dengar. Anda seakan-akan mau Tar di depan ada kekacauan ini. Kenapa baju terputus? Cek. Aduh, baju mati lampu nih. Karena aku screen. Halo teman-teman, sorry ya, seru-serunya lagi. Baju mati lampu kayaknya tuh. Sorry ya. Aduh, sorry ya. ada bukti karena kenapa? Al-Quran saya 1400 usianya. Lembaga kitab Indonesia itu belum ada 100 tahun. Inilah nakal. Taruh dulu bang. Silakan. Pada suatu kali waktu giliran rombongan tiba, Zakaria melakukan tugas. Ini Edis nggak pernah jawab pertanyaan, lo nanya terus. Bang, ini abang apa lagi? Abang gue ini. Lukas berapa itu, Dis? Bentar lu, Bang. Lukas 1. Lukas 1. Selebes. Nah, taruh ya, dulu ya, Bang. Dari 11 ya. Iya. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran di depan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, perhatikan nih, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Nah ini nih. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki baru. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi narasinya bukan gini, Zakaria, saya gembirain kamu dengan Yohanes ya. Yohanes ya? Oh, Yohanes aja belum lahir. Oh, gitu. Itu nggak masuk itu loh. Bener. Makanya saya bilang, apakah Zakaria di Quranmu itu sudah baca naskah sebelum dia berakting gitu loh? Apa dia sudah baca naskah? Sorry, Bang Jumat, benar. Coba, apakah tadi gimana Bang? Gimana Bang Edis? Apakah aku tentang Yahya itu gimana Bang? Di ayat berapa Bang? Ya, saya bacakan ya. Tetapi ketika malaikat itu berkata, jangan takut hai Zakaria, ayat 13-nya itu Bang Ade. Ya, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth, jadi ngomongnya ke Elisabeth loh, ke istrinya. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia. Jadi menamai dianya itu nanti kalau udah lahir. Indonesia banget ya, Edis ya. Kalau lahir baru Edis. Lukas Indonesia banget ya narasinya. Wis, mantap. Ini edisi keberapa ini, Dis? Bentar dulu Bang. Bang. Habis Abang stop ya. Habis Bang Edis kurang dari semenit. Lu berkuasa. Gua enggak berkuasa di depan lu. Silakan Bang Edis, silakan. Jadi mengenai nama itu nanti kalau udah lahir. Nah, nanti istrimu itu akan melahirkan anak bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes nanti kalau udah lahir. Jadi narasinya bukan gini, hai Zakaria, doamu telah dikabulkan dan kamu akan kugembirakan dengan Yohanes. Yohanes siapa? Harusnya dia nggak kenal, orang belum dikasih tahu kok Yohanes itu siapa. Nah, di dalam narasi Quran hebatnya, saktinya, malaikat ngomong gini, kugembirakan kamu dengan Yahya yang belum pernah seorang pun bernama dia. Langsung Zakaria langsung tahu, bagaimana mungkin saya punya anak? Yang ngomong kalau dia mau punya anak siapa? Jangan-jangan Yahya itu anak tetangga yang mau membahagiakan dia. Gitu. Makanya pertanyaan saya gini, apakah Zakaria di dalam Quran itu sudah ngapalin naskah di dalam Injil Lukas yang kata kamu dari kitab wartawan, kemudian dia berakting dalam Quran itu yang saya tanya, gitu loh. Oke, jadi baca naskahnya kebalik-balik. Oke, Bang, stop Bang. Bang Edis, tolong jangan dipotong Bang Juma. Tolong, kalau lu motong, gue yang motong lu. Oke, sekarang Bang Juma. Iya, baik. Jadi Anda harus memahami, teman-teman umat terjemahanku yang saya cintai, Al-Quran itu ketika dia bernarasi, ada yang berbicara masa yang akan datang, masa yang telah lampau, masa sekarang. Oke ya? Paham enggak dalam narasi bahasa Inggris juga ada yang kayak Bang, lanjut Bang. Loh, Ini panggung lu. Ini panggung lu. Lu jangan nanya. Aku bilang,
Jadi gini, ketika kemudian ada pernyataan di situ berbicara mengenai ismuhu Yahya, itu berbicara masa yang akan datang, bahwa engkau akan menamai dia Yahya. Memang beda kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Anda sedang mengkritisin Quran. Anda menunjukkan kitab yang Anda tanpa malu-malu yang direvisi semakin cantik bahasanya. Coba Anda lihat terbitan-terbitan sebelumnya. Yang Anda baca kan terjemahan baru tuh. Tapi terjemahan sebelumnya tidak begitu narasinya. Nah, kalau dalam Al-Quran, umat Islam yang paham Al-Quran, ketika dikatakan masa akan datang, berarti walaupun tidak ada pernyataan dalam bahasa Indonesianya, anak itu akan kamu namai. Sama seperti ketika dia dikatakan, dia memerintahkan aku sholat dan membayar zakat. Di situ tidak diceritakan bahwasanya akan membayar zakat dan akan mendirikan sholat. Tidak. Tetapi bahasa Arabnya menerangkan, kaidah bahasanya bercerita masa yang akan datang. Itulah bedanya bahasa Quran dengan bahasa Indonesiamu, Edis. Jadi kamu, aduh, lucu kamu ya. Meskipun narasi yang ada di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Ya Tuhan, bagaimana aku akan. Di situ ada kata akan, berarti ismu Yahya bercerita tentang masa yang akan datang. Gitu loh cara berbicaranya, Edis. Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda mengatakan, ini yang kedua. Kalau Anda mengatakan Al-Quran yang meniru, tolong tunjukkan kodeks mana yang Anda pakai dalam menilai Al-Quran dalam Lukas 1 nomor 13 ini. Kenapa? Terjemahan Indonesia, Lembaga Kitab Indonesia itu berdiri tahun 1954. Al-Quran tahun 700-an lah. 1400 tahun yang silam. Kitabmu baru kemarin sore. Coba tunjukkan original teksnya. Jangan-jangan Lukas ini yang niru-niru Al-Quran. Silakan. Oke, udah kelar Bang ya. Sekarang Bang Edis. Jangan dipotong ya Bang Edis ya. Iya, saya nggak mau lari kemana-mana ya. Saya cuma mau fokus kepada narasi ya. Pertama kita harus ngomong begini, bahwa orang itu harus kita bedakan antara orang yang ngobrol di lapu tua lagi mabuk dengan diskusi atau komunikasi yang terjadi antara dua orang normal. Kalau dua orang normal yang ngomong, Yang dekat juga loh. Edis nggak pernah. Woi lu, bang abangku sayang. Abangku sayang. Tolong. Lu kat juga. Edis nggak pernah jawab pertanyaan. Abangku sayang. Tadi kan kita kan gua nggak ngomong, nggak gua potong. Silakan Bang Edis. Iya. Jadi begini, kalau orang ngobrol dalam kondisi sehat dan normal, pasti ngobrolnya itu teratur, seperti yang ditulis di dalam Lukas ini. Dia bilang begini, doamu telah didengar. Dan sesungguhnya Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya kan? Nah kemudian Zakaria nggak percaya. Bagaimanakah mungkin itu terjadi? Nah karena engkau tidak percaya, maka kamu akan menjadi bisu sampai semuanya ini terjadi. Nah setelah hari ke-8, ketika anak itu mau disunatkan, diberilah batu tulis kepada Zakaria. Baru ditulislah namanya di situ. Namanya adalah Yohanes. Ketika itulah lidahnya terbuka, sehingga apa yang dinubuatkan itu terjadi. Nah jadi narasinya itu nggak begini Bang Ade ya. Seandainya Zakaria ngomong gini, Zakaria, doamu telah dikabulkan dan kamu akan saya gembirakan dengan Yohanes. Kalau orang sehat, ya kalau orang sehat, pasti Zakaria itu ngomong gini, malaikat kamu ngomong apa sih? Yohanes siapa? Siapa Yohanes itu? Kalau orang sehat. Makanya saya bilang, taruh dulu bang. Enggak. Saya bilang kalau Edis Bang. Saya sih lihatnya Lukas yang meniru-niru Al-Quran. Bentar dulu Bang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tunjukkan kitab Anda yang tertua dari Al-Quran coba. Enggak apa-apa. Ada enggak Edis? Enggak apa-apa Bang. Ya, saya cuma Bang, dipercepat Bang, ya, seandainya narasinya begitu Bang Dion di dalam Injil, narasinya dia ngomong gini, Zakaria, kamu saya gembirakan dengan Yohanes. Kemudian Zakarianya nangkep maksudnya dia itu Yohanesnya apa. Saya cuma ngomong gini, ini yang bikin sinetron ini macam sinetron Indonesia yang kejar tayang, yang dia nggak peduli kelogisan dari diskusi itu, dia nggak peduli tentang logisnya percakapan, hantam aja pokoknya, macam dua orang mabuk yang ngobrol di lapu tua. Dua orang ngobrol di lapu tua, kalau lu nggak mau begitu, tadi sore kamu Bang Edis jangan lama-lamaan, jangan lama. Misalnya kalau orang mabuk gitu, kalau orang mabuk ngomong gitu Bang Dion, tadi sore kamu makan apa? Duduk di sofa, nggak nyambung, ngobrolan itu nggak nyambung. Mau diatur Mas Andi, jangan mau diatur di sana. Nggak apa-apa. Sekarang si Bang mau diatur. Bang Juma, tolong Bang Juma pada waktu ngomong. Nah, silakan Bang. Bang Juma saya 1 menit ya. Jadi Al-Quran ini kan dituliskan 2 menit loh kasih. Al-Quran ini kan dituliskan 1400 tahun silam. Dan di sini Edis menilai tidak sempurna. Malah katanya ini ibarat perkataan orang yang lagi mabuk kan gitu ya. Di kitabnya sempurna. Biasanya yang datang belakangan itu ketika hanya menggunakan terjemahan Al-Quran diambil, dimasukkan ke dalam sesuatu yang datangnya belakangan, terjemahan itu direvisi dan diperlembut sedemikian rupa. Supaya tuduhan saya ini tidak keliru, tolong Edis tunjukkan Lukas tertua dari Al-Quran yang Anda gunakan untuk menilai Al-Quran ini adalah bahasa orang yang mabok karena tua. Saya ingin tahu, Lukas mana itu? Silakan.
Maksudnya, Bang? Ya, Lukas udah selesai. tua. Lukas 1 nomor 13 yang lebih tua dari Al-Quran saya mana? Tunjukkan. It takes time dong, Bang. Gimana sih, Bang? Bang Edis. Nggak bisa dong. Di sini tuduhan Al-Quran tertuduh, dan yang Anda gunakan untuk menuduh adalah hal yang tidak jelas asal usulnya. Oke, stop. Oke, Tunjukkan Bang. ke saya sekarang. Anda menuduh sekarang. uang asli dengan menggunakan uang palsu, kan tidak lucu. Oke, Bang. Nah, silakan, Edis. Sebentar. Stop. Taruh. Sebentar. Si Bang Cerebes, silakan. Woi, Saya 1 menit ya, oke. Gini ya, dari tadi saya perhatiin ini, Edis itu nggak pernah menjawab pertanyaannya Bang Juma. Lu jangan nilai, Bang. Ya, Lu oke. jangan nilai, Bang. Kalau begitu saya memberi sedikit edukasi kepada Edis. Kalau untuk Lukas 1 nomor 13 itu, sebagaimana yang diterangkan mulai dari pendahuluan Lukas 1, itu kan hasil penelitian dan menanyakan saksi untuk dilaporkan ke Theophilus yang mulia. Dari sana ini ingin diperjelas Edis di sini bahwa Lukas 1 nomor 13 itu sebenarnya informasi Lukas menulis ini dari mana? Apakah dia menanyakan saksi atau dia mengadakan penelitian baru dia menulis? Nah, biasanya orang kalau hanya menanyakan saksi dan meneliti, apakah bisa dipertanggungjawabkan sebagai firman Tuhan atau hanya sebatas laporan wartawan saya suatu berita gitu loh. Itu yang harus diterangkan gitu loh maksudnya. Udah, Bang. Udah satu ya, Bang. Udah. Oke, sekarang Bang Edis. Kalau nggak fokus di Bang Juma aja ya. Bang Juma dulu. Nanti kalau Bang ini aku aja. Silakan. Karena mereka udah nggak sanggup ya membaca narasi ya, mengupas narasi, karena mereka akan sama saja membuntukkan kepala mereka ke tembok. Jadi gini, jangan nilai dong, Ya. Jangan nilai, nggak apa-apa. Bukumu itu buku Roma pakai nilai Al-Quran. Lu jangan Tunjukkan gitu, Bang. dasarnya dong. Lu tadi kan gue udah bilang. Enggak, jangan masalahnya nilai. dia itu framing. Udah, Bang. Bahasanya Udah, itu Bang. bahasa Tadi kan gua bahasa adu domba lo itu. Tadi kan gue udah bilang jangan kayak gitu, Bang. Kan gue udah bilang. Enggak, maksudnya gini, saya menuduh Udah, kitab Lukasmu itu yang menjiplak Al-Quran. Nggak apa-apa, Bang. Stop. Buktikan. Stop. Buktikan kitab yang tertua dari Quran itu yang mana coba? Saya ingin tahu. Pasti bisa. Ini pasti Bang Edis. Silakan Bang Edis. iya. Jadi saya mulai dulu dari Handi ya. Siapa? Bang. Saya dulu dong, Edis. Anjir. Kamu memang cerdik, kamu seperti ular, Edis. Jangan kayak gitu. Jadi kalau kita baca, Nih saya ganteng akan lu ganteng ngomong lo ya. Iya. Saya ngomong dipotong terus. Ganteng lu kalau dia ganteng ngomong, saya lu. diam. Diam dulu Bang Juma, maaf. Minta maaf. Silakan Bang Edis, silakan. Iya, jadi kalau kita baca kitab Lukas itu sendiri, dia itu menyelidikinya dari para saksi mata dan pelayan firman. Jadi Lukas itu nggak bertapa di goa untuk mendapat berita itu, gitu loh. Kalau seandainya Lukas dapatnya dari goa, maka buku dia itu saya buang ke tong sampah. Nah, karena dia meneliti dari para saksi mata secara kaji ilmiah, maka itu dapat diterima oleh akal sehat. Makanya narasinya sangat masuk akal dan detail, begitu loh. Narasi obrolannya antara Zakaria dengan Gabriel itu bolak-balik itu masuk akal semua. Nah, kemudian tadi Zulkifli nanya, mana naskah yang lebih tua? Ya kalau seperti ini udah nggak perlu dijawab lagi. Ya, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus itu adalah kodeks yang lengkap dan masih utuh. Ya, itu berasal dari tahun 300-an. Masih ada gitu loh. Kalau dia membuat Begitu, satu jangan narasi, kalau dia membuat satu narasi bahwa yang belakangan itu muncul untuk mengoreksi yang sebelumnya, saya membuat narasi begini, bahwa uang palsu yang jadi lelucon itu pasti muncul belakangan. Uang palsu itu nggak mungkin muncul di depan, dia muncul setelah ada uang asli dan hasilnya itu acak adut. Tintanya nggak bagus, kemudian Oke, udah ya. ada garudanya Bentar jadi dulu, Bang. bengkok. Perlu, Bang. Jadi lucu. Bang Edis. Jadi kesimpulannya gini, saya mau bilang gini, Iya, bagaimana mungkin kitab yang diklaim dari Tuhan ternyata setelah diperiksa ada indikasi menjiplak dari kitab penyelidikan Lukas gitu. Waduh, Salah gitu loh. Oke. Baik. Begini, Bang. giliran saya. Edis, Iya. kamu menilai Al-Quran saya itu dengan terjemahan yang terbitan tahun berapa, Dis? Banyak terjemahannya, saya baca Iya, terjemahannya Inggris. terjemahan tahun Indonesia. berapa yang kamu pakai nilai Al-Quran barusan? Ini kalau ini Depak ini 2004. Terjemahan kitabmu 2004. Bukan, katanya nanya Quran kok. Sekarang kita Nah, Quran kitabmu yang kamu gunakan itu menilai Al-Quran, Al-Quran itu membajak kitabmu yang terjemahan itu terjemahan tahun berapa yang kamu pakai menilai Al-Quran? walaupun terjemahan itu sesuai dengan naskah aslinya. Iya, tahun berapa, Bung? Stop. Tahun berapa? Enggak, apa terjemahan yang mana yang menyerang Islam? Tadi dia menilai Al-Quran ditertawakan. Anda juga ikut terbahak-bahak tadi kan? Karena Edis sedang menjelaskan Lukas terjemah. Saya minta Lukas yang terjemahan yang dipakai menilai Al-Quran itu terbitan tahun berapa? Gue salah, gue minta maaf.
Nah, makanya saya tanya, Edis. Bukan, tadi itu bukan narasi Alkitab. Itu maksudnya itu cuma deskripsi pernyataan doang. Ya, itu bukan makanya, narasinya, Bang. Ya, oke. Makanya saya minta Edis kamu gunakan terjemahan tahun berapa rupanya? Iya, LAI itu ya terjemahan 1978 ya kalau Al-Quran saya tahun berapa, Edis? 2004 itu. 1978. Aduh. Kitab 1978 itu kalau 78 ke tahun sekarang berapa tahun ya? Aduh. Enggak usah kayak gitu, Bang. Enggak usah kayak Satu abad pun belum ada loh. Bang, enggak usah kayak gitu. Kita lagi enggak bahas tentang perbandingan terjemahan loh, Bang. Kan maksudnya kan dia menilai Al-Quran tuh datang belakangan katanya. Sementara kitab yang Edis gunakan untuk menilai Al-Quran tahun 1978. Benar gak gitu, Bang Edis? 1978? Nah, kalau yang gue tahu bukan loh. Kalau terjemahan itu kan ya namanya terjemahan merujuk ke naskah asli. Nah, sekarang kalau tadi ada menilai Al-Quran itu naskah asli atau terjemahan? Bang, stop. Bang, gue rasa kita Bang Juma, gue minta maaf ya. Kalau nggak sepakat nggak apa-apa. Kalau lu nggak sepakat nggak apa-apa. Bang Juma, Edis. gue nggak sepakat kalau kita ngomongin tentang masalah terjemahan. Karena iya kan dia menilai Al-Quran berdasarkan kitabnya lebih benar. Ternyata kitab yang dipakai menilai Al-Quran itu terbitan 1978. Belum juga ada satu abad. 78, belum ada 50 tahun pun. Iya, lu juga kan menilai loh, Bang. Ya, maksudnya enggak jadi patung saya. Gimana itu, Bang Andi? Enggak, text time loh, Bang. Kalau ngomongin tentang kayak gitu text time loh. Ini dia ngomongin harusnya malu loh, Dek. Menilai kitab sucinya Al-Quran umat Islam dengan menggunakan buku yang baru dibuat 1978. Coba tanya, dia jujur tadi loh. Iya, benar. 78 tadi. 78. 1998. Berarti selisih 1 tahun dengan saya. Usianya baru 44 tahun berarti. Wah. Oke, dalam kondisi seperti itu Edis. Saya tanggapi sedikit Bang Ade ya. Boleh. Lilit lidahmu, Edis, biar lebih kenceng. Lu kenapa sih, Bang? Lu sama Bang Edis santai aja, Bang Edis. Ya, seandainya Bible itu baru ada 1978, maka kalau mereka ngomong VOC waktu Belanda datang ke Indonesia bawa Bible, berarti mereka itu lagi halu. Soalnya Bible baru 1978. Lu jangan ngomong yang kayak Anda gitu. gunakan menilai Al-Quran tadi kitab tahun berapa, Edis? Kan sudah dibilangin itu tahun berapa? Diterjemahkan dari Tahun 78 tadi, Kodeks tahun 78 kau bilang tadi. Kodeks Vatikanus. Kalau cuma di mulut, Edis, kalau cuma di mulut kodek, enggak ada bukti, semua orang bisa ngomong kayak gitu. Ya, Coba kalau saya tanya, kitabmu itu diterjemahkan dari bahasa Yunani atau dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu? Ini kelari, Bang, udah lari. Enggak lucu. Anda menertawakan Al-Quran narasinya, padahal itu berbicara masa yang akan datang. Dan dijawab pula kemudian dengan ayat-ayat selanjutnya bahwasanya bagaimana mungkin istriku akan hamil, dia mandul. Berarti Yahya itu diceritakan anak namanya, tapi dia akan datang di masa yang akan datang. Anda tertawakan. Kan gitu. Gue salah, gue ngetawa. Tadi maksud gue maaf. Enggak gini loh, Bang. Enggak, maksud gue gini, Bang. Kalau tentang masalah kasih dulu lah ini kesempatan ngomong Hadid ini. Ya sini saya ngomong. Enggak. Bukan Hadid Nitias nih loh. Hadid enggak usah, Hadid Nitias. Oke lah, Hadid. Gue aja 1 menit. Ya udah enggak apa-apa. Lu 70 menit gua kasih lu. 70 menit lu. 70 menit gua kasih lu. 70 menit ya, ngomong lu. Oke. Ya saya amati tadi ini ya. Ini sebenarnya Bang, lu jangan lu ngomong kayak gitu, lu kayak juri, nggak apa-apa, jangan kayak gitu, Bang. Kalau begitu gue langsung ke topiknya saja. Langsung, iya bener gitu loh. Lukas 1:13 yang didiskusikan barusan ini. Tadi saya mendengarkan itu bahwa menurut Thomas ini itu hasil daripada menanyakan saksi dan meneliti. Nah sekarang ini harus dibuktikan nih bahwa apakah benar saksi yang ditanyai wartawan Lukas ini benar-benar menyaksikan Elizabeth melahirkan Yohanes. Ini penting, harus dijelaskan ini. Bentar dulu deh, lu jangan ketawain gua. Ini penting. Enggak dulu. Bukan yang pedes gimana gua geli. Tapi enggak apa-apa. Ya harus dong. Masa Anda percaya? Ini gampang. Nggak percaya tapi saksinya siapa? Masa dipercaya? Katanya aku diberi kesempatan 1 menit lagi. Oke, Bang. Maaf, Bang. Silakan, Bang. Ya ini penting untuk semua teman-teman Kristen yang ada di muka bumi gitu ya. Kalau ingin memang benar-benar dikatakan Lukas 1:13 ini valid gitu ya. Harus dibuktikan bahwa Lukas sang wartawan ini dia kan menanyakan saksi itu untuk melaporkan ke Theophilus gitu ya. Apakah benar saksi yang ditanyai Lukas ini benar-benar menyaksikan Elizabeth supaya agar berita ini valid yang ditulis wartawan ini? Itu yang penting. Kira-kira itu saja dari saya. Thank you. Stop. Geli loh ini, geli. Calm down.
Iya, ini stop. Sekarang gue mau nyerahkan kepada pembicara utama dulu nih. Gimana Bang? Bang Edis Iya. atau Bang Juma? Iya. Jadi Lukas itu tidak sedang ngomong bahwa Elizabeth itu waktu ngelahirin itu ada yang jadi saksi. Tapi Lukas itu sedang menginformasikan perkataan apa-apa saja yang keluar dari Gabriel dan perkataan apa-apa saja yang keluar dari mulut Zakaria. Ya. Dia nggak sedang ngomong lalu adalah seorang fulan yang menyaksikan bahwa Elizabeth ngelahirin, nggak ngomong gitu dia. Gitu loh. Makanya yang saya bahas di sini dari tadi itu adalah percakapan yang masuk akal antara Gabriel dengan Zakaria. Gitu loh. Makanya yang saya tekankan di situ, seandainya Gabriel ngomong gini sama Zakaria di dalam Injil, wahai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yohanes. Baik, saudaraku dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan apa yang Zakaria itu pasti nggak dibahas oleh apologet Kristen bersama dengan Juma di video tadi. Mereka membahas tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang yang menjadi saksi ya tentang Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mereka membahas tentang bagaimana Yohanes Pembaptis ya dikirim Tuhan untuk membuka jalan atau memberitahukan kepada orang bahwa Yesus akan datang. Dan Yohanes Pembaptis lebih dulu lahir, baru kemudian Yesus. Bahkan ketika mereka dewasa, ketika Yohanes melakukan baptisan di Sungai Yordan, dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama yang datang mendahului Tuhan Yesus, yang menyiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan ya, banyak saksi tentang kelahiran Yesus dan banyak saksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Bahkan murid-muridnya Tuhan Yesus menyaksikan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang datang ke dunia ini ya. 3,5 tahun mereka bersama, mereka bisa mengenal siapa Yesus yang sangat berkuasa dan juga sangat berhikmat. Saudaraku dalam Tuhan, yang memberikan kita pelajaran penting bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi saudara dalam Tuhan, Lukas juga yang menuliskan sejarah Yesus Kristus, menuliskan bagaimana Yesus lahir ke dunia ini, bagaimana Sang Firman itu menjadi manusia, dan Lukas menjadi saksi kelahiran Yesus. Lukas menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan, sehingga argumentasi Juma tentang Alkitab mudah dipatahkan oleh apologet Kristen ini ya. Karena bagaimanapun Juma tidak mengerti Alkitab. Kalaupun kemudian dia mengutip ayat Alkitab, sebenarnya dia hanya sedang berasumsi, bukan sedang menafsirkan. Karena dia tidak paham dan dia tidak bisa menafsirkan Alkitab dengan benar, hanya mencopot ayat Alkitab, hanya mengutip-ngutip ayat Alkitab tanpa pengetahuan yang benar tentang Alkitab itu sendiri. Itulah Juma. Sehingga tidak heran dan bukan hal yang luar biasa ketika dia menyampaikan ayat-ayat Alkitab. Kalau kita benar-benar memahami apa yang dia narasikan, maka kita bisa mengerti bahwa ternyata Juma tidak mengerti Alkitab sama sekali ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Tentunya banyak hal yang diperhadapkan dengan kita, entah itu sukacita, entah itu duka cita. Tetapi apapun yang sedang kita alami saat ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan dan percaya
bahwa Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa ada bagi kita, Tuhan senantiasa menuntun kita, Tuhan senantiasa memberkati kita, Tuhan senantiasa ada bagi setiap kehidupan kita. Saudaraku dalam Tuhan, kalau saat ini kita sedang bersuka cita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena sumber sukacita kita adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan kita sukacita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberkati keluarga kita, Tuhan yang telah memberkati pekerjaan kita sehingga kita bersukacita. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kita tidak bisa membalas kasih Tuhan selain bersyukur dan berterima kasih. Dan kalau saat ini ya kita sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai masalah pribadi, masalah keluarga, masalah ekonomi, ya, masalah suami istri, orang tua dengan anak, atau apapun yang menjadi persoalan kita saat ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita percayakan persoalan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mendatangkan pertolongan bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Hal yang terpenting adalah berserah kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan masalahmu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti membuka jalan keluar. Ya, mari kita tetap optimis bahwa Tuhan menolong setiap kita yang berpengharapan kepadanya. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, bagi kita yang mencari mendapat, bagi kita yang mengetok pintu dibukakan, dan Tuhan senantiasa memberkati setiap kita. Ya. Saudaraku dalam Tuhan, hal yang terpenting adalah kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena Tuhan telah berjanji bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Ya, semoga video ini memberkati kita, ya, menguatkan iman kita, membuat kita bersuka cita, dan membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan melimpah bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.